Di alam liar, ini bukan sekedar permainan. Ini soal hidup dan mati. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas strategi-strategi paling cerdik yang dipakai hewan buat bertahan hidup. Pernah kepikiran nggak sih, di luar sana, di mana bahaya ada di setiap sudut? Gimana caranya hewan-hewan itu bisa selamat? Pertanyaan ini loh yang jadi motor penggerak evolusi. Dan jawabannya, wah, luar biasa. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, jadi ini dia toolkit bertahan hidup yang akan kita bedah hari ini. Pertama, kita bahas seni menghilang alias kamuflase. Terus, kita lanjut ke trik-trik tipuan seperti mimikri dan autotomi. Setelah itu, kita lihat pertahanan fisik dan senjata kimia. Dan terakhir, tentu saja kita rangkum semuanya. Langsung aja kita mulai ya. Begini, setiap hewan, mau dia sekecil semut atau segede gajah, punya satu tantangan utama yang sama. Jangan sampai jadi santapan. Nah, untuk itulah mereka mengembangkan berbagai cara dan taktik yang unik biar nggak jadi mangsa. Oke, kita mulai dengan senjata pertama yang mungkin paling umum kita dengar. Kamuflase. Ini nih, seninya menjadi tak kasat mata. Intinya sih simpel banget. Menyatu dengan lingkungan. Entah itu dengan gonta-ganti warna kayak bunglon, atau memang dari lahir warnanya udah pas banget sama sekitarnya. Tujuannya cuma satu, biar predator yang lagi cari mangsa lewat gitu aja tanpa sadar ada makanan di depannya. Kedengarannya sederhana ya, tapi ini super efektif. Cuma dengan punya warna yang sama dengan daun, pasir, atau dasar laut, hewan-hewan ini seolah-olah lenyap dari daftar menu para predator. Coba deh lihat contoh ini. Mata kita mungkin ngelihat langsung ke arah belalang itu, tapi otak kita nggak langsung ngeh kalau ada belalang di sana. Kenapa? Karena warnanya udah nyatu banget sama daunnya. Ini tuh ilusi optik alami yang jenius banget. Oke, kita lanjut ke tingkat berikutnya. Kalau kamuflase itu soal sembunyi, taktik yang ini soal nipu. Nah, mimikri ini adalah seni menipu tingkat tinggi. Ini bukan lagi soal ngumpet, tapi soal pura-pura jadi makhluk lain. Biasanya makhluk lain yang jauh lebih sangar dan berbahaya. Bayangin aja kayak gini. Ada hewan yang nggak berbahaya, tapi dia minjem reputasi buruk hewan lain, jadi predator yang pernah punya pengalaman buruk sama hewan beracun bakal mikir 2 kali sebelum deketin apapun yang kelihatannya mirip. Ini cara cerdas buat dapet perlindungan tanpa perlu punya racun sendiri. Lihat aja lalat hoverfly ini. Dia sama sekali nggak bisa nyengat, nggak bahaya. Tapi dengan corak kuning hitamnya yang mirip lebah, dia seolah-olah ngasih pesan ke predator. Awas, jangan macem-macem, gue bisa nyengat loh. Oke, biar nggak ketuker, kita perjelas ya. Kamuflase itu pesannya, jangan lihat aku. Caranya, ya dengan menyatu sama latar belakang. Kalau mimikri, pesannya beda. Lihat aku, tapi kamu salah kira aku ini siapa. Caranya dengan niru hewan lain. Keduanya sama-sama soal tipuan visual, tapi strateginya beda total. Nah, sekarang kita masuk ke taktik yang lebih dramatis, autotomi. Ini bisa dibilang jurus pamungkas. Rela mengorbankan sebagian tubuh demi menyelamatkan nyawa. Dan bagian paling cerdiknya tuh ini. Pas ekornya putus, dia nggak diam aja. Ekor itu bakal terus gerak-gerak, kelojotan gitu. Jadi perhatian si predator langsung fokus ke sana. Nah, pas predatornya lagi sibuk sama umpan itu, hewannya sendiri udah ngacir entah kemana. Brilliant. Kemampuan ini nggak cuma punya cicak atau kada loh. Bintang laut juga bisa melepaskan salah satu lengannya kalau terancam. Dan yang paling keren, seringnya bagian tubuh yang hilang itu bisa tumbuh lagi. Oke, dari tipu-tipu visual, sekarang kita pindah ke pertahanan yang lebih frontal. Ini soal gimana caranya jadi terlalu alot atau terlalu nggak enak buat dimakan. Ini strategi benteng berjalan. Jadi pas ada bahaya, hewan-hewan ini nggak kabur. Mereka justru berhenti, terus ngelipet badan jadi bola yang hampir nggak bisa ditembus. Mau itu sisik super keras punya terenggiling atau duri-duri tajam landak, prinsipnya sama. Taruh bagian terkuatmu di luar dan sembunyikan semua titik lemah di dalam. Ini sering banget bikin predator frustrasi dan akhirnya nyerah. Sekarang kita masuk ke persenjataan kimia. Kalau kamu nggak bisa ngelawan atau ngumpet, ya udah, bikin aja diri kamu jadi target yang paling nggak menyenangkan di dunia. Senjata kimia di alam itu macem-macem banget loh. Ada sigung dengan semprotan baunya yang legendaris.
Ada gurita yang nyemprotin tinta buat bikin bom asap biar bisa kabur. Tapi yang paling ekstrim mungkin kumbang pengebom, yang bisa nembakin cairan kimia panas. Semuanya punya satu tujuan, bikin predator nyesel udah deket-deket. Oke, kita udah lihat berbagai strategi yang luar biasa ya. Sekarang, ayo kita kumpulin lagi semuanya dalam satu rangkuman singkat. Jadi, ini dia rangkumannya. Kamuflase untuk bersembunyi, mimikri untuk menipu, autotomi untuk pengorbanan taktis, menggulung diri untuk pertahanan fisik, dan yang terakhir, mengeluarkan bau atau cairan untuk serangan kimia. 5 strategi inti untuk satu tujuan, tetap hidup. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Di dunia hewan, bertahan hidup itu adalah soal kreativitas. Alam udah menciptakan solusi-solusi yang gak terbatas buat ngadepin masalah predator dan mangsa. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda. Dari semua taktik super keren ini, mana yang menurut Anda paling jenius? Apakah tipu daya mimikri, aksi nekat autotomi, atau justru kesederhanaan kamuflase yang efektif? Apapun jawabannya, satu hal yang pasti, dunia hewan nggak akan pernah berhenti bikin kita takjub.